passing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a Tim MGMP Bahasa Indonesia SMK Jogja. SMK bisa. Menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Bayangkan wajahmu adalah siksa. Sepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dalam situasi yang seperti ini. Situasi pandemi COVID-19. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung karena kondisi yang seperti ini. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Baik, tentunya kalian sehat dan senang, bahagia. Saya ucapkan selamat pada kalian semua. Selamat karena kalian bisa diterima di SMK Negeri 1 Jogonalan. Banyak di antara kalian, teman-teman kalian yang mungkin tidak bisa diterima di SMK Negeri 1 Jogonalan ini. Maka saya ucapkan selamat sekali lagi pada kalian. Tentunya kalian bahagia. Apakah ada di antara kalian yang terpaksa untuk masuk di sini? Mungkin dorongan dari orang tua? Adakah di antara kalian yang bercita-cita ingin jadi dokter? Ya, kalau kalian bercita-cita ingin jadi dokter, sekolah ini tentunya sangat-sangat keliru. Kalau kalian ingin jadi dokter, masuklah ke SMA, bukan SMK. Baik, kalian tentunya sudah senang dan mantap di SMK Negeri 1 Jogonalan ini. Selamat datang, selamat bergabung.
Tentunya di antara kalian bertanya-tanya, siapa toh ini? Walaupun di antara kalian saya percaya mungkin ada yang lebih kenal, sudah tahu siapa saya. Tapi saya percaya di antara kalian juga banyak yang belum kenal saya. Baiklah, apa yang ingin kalian kenal dari saya? Ya, baik, tentunya adalah nama. Nah, ini anak-anak, nama saya Josephine Clarustandi. Keren ya? Ini orang mana begitu? Seperti orangnya juga keren itu. Baik. Kemudian apa lagi yang ingin kalian kenal? Oh, alamat rumah. Jangan tanyakan alamat rumah, tapi tempat tinggal. Tempat tinggal. Oke. Nih, saya tinggal di Dusun Rujak Gadungan, RT 1 RW 13 Ngering, Kecamatan Cokonalan, Kabupaten Klaten. Nah, kalau kalian cari saya di sini tidak ada, kemungkinan saya di alamat yang kedua, yaitu Kampung Gebal Kulon, Kelurahan atau Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Inilah alamat tempat tinggal saya. Nih, sementara seperti itu. Untuk perkenalan selanjutnya, kalian bisa lebih lanjut jika nanti kita bertemu di dalam luring atau luar jaringan, yaitu secara tatap muka. Kita lanjutkan ya anak-anak. Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran. Tentunya kalian tahu pelajaran apa sekarang. Jadwalnya kan sudah jelas, yaitu bahasa Indonesia. Betul, bahasa Indonesia. Lalu siapa saya ini, atau di sini saya sebagai apa? Terus terang saya mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Tepatnya kelas 10 TKJ 1, TKJ 2 dan 10 MM. Sebelumnya kalian persiapkan dulu buku paket dan buku tulis. Nah, buku paketnya seperti apa? Ini buku paket pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Tolong disiapkan dulu ya, bersama dengan buku tulis, tentunya dengan ballpoint. Baik, semuanya sudah menyiapkan buku ini? Duh, mengapa belum siap? Kan sudah dipinjami dari perpustakaan sekolah. Ya, dicari. Oke, baiklah. Sekarang kalian sudah siapkan buku ini? Baik. Waktu pelajaran di SMP, semua mata pelajaran itu mengenal adanya KI dan KD, yaitu kompetensi yang akan dicapai dalam setiap mata pelajaran itu apa, yaitu ada KI, yaitu kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar. Nah, untuk bahasa Indonesia kelas 10, kompetensi inti yang akan dicapai itu apa? Nah, tolong ini diperhatikan. Nah, inilah kompetensi inti. Kompetensi inti ada dua, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Mari kita baca bersama. Kompetensi inti pengetahuan: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu kompetensi inti. Sekarang kita lanjutkan untuk kompetensi inti keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Itu tadi untuk kompetensi inti yang akan kita capai. Sekarang kompetensi dasar atau KD yang akan kita capai selama 1 tahun di kelas 10. Kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Sedangkan keterampilannya menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan laporan hasil observasi. Sedangkan kompetensi keterampilannya mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Kemudian untuk materi yang kedua, itu 3.3, menganalisis struktur isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kompetensi keterampilannya mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Kompetensi berikutnya menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Keterampilannya mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Berikutnya, kompetensi yang kelima untuk pengetahuan. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Keterampilannya mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. KD pengetahuan menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Keterampilannya menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian kompetensi pengetahuan yang berikutnya, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, hikayat, lisan maupun tulis. Kompetensi keterampilan menceritakan kembali isi cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca. Pengetahuannya membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Untuk keterampilan mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan nilai-nilai. Kompetensi ketiga untuk pengetahuan ya cerpen menyebutkan butir-butir pengetahuan dari 2 buku non-fiksi. Kompetensi dasar pengetahuan dari sebagian, kemudian dilanjutkan ke kompetensi dasar keterampilan sebagian juga. Oke, lalu apa materi yang akan kita bahas selama 1 tahun itu? Itu ada 8 materi. Coba kalian sambil buka juga buku kalian.
yaitu buku kalian coba siapkan. Oke. Baik. Buka buku kalian halamannya halaman Romawi kecil. Halaman Romawi kecil 5, yaitu pada daftar isi. Sudah atau belum? Sudah? Baik. Yaitu pada bab pertama. Ya, materi yang pertama yaitu menyusun laporan hasil observasi atau laporan hasil observasi. Itu materi yang pertama nanti kita akan bahas. Kemudian materi yang kedua atau bab 2 di buku kalian yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi atau pendapat dalam eksposisi, ya itu kurang itu ya, eksposisi. Kemudian materi yang ketiga menyampaikan ide melalui anekdot. Dan materi yang keempat melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Itu nilai kearifan dalam cerita rakyat. Nanti ada hikayat itu. Kemudian berikutnya, materi berikutnya itu 5 sampai 8 itu kita bahas pada semester 2. Sedangkan semester 1 cukup dari laporan hasil observasi sampai nilai kearifan dalam cerita rakyat. Baik, untuk semester 2 itu ada 4 juga, yaitu tentang negosiasi yang pertama, dan yang kedua tentang debat. Ini yang sedang galak-galaknya dilaksanakan dalam masyarakat maupun pemerintahan, tuh, debat. Kemudian yang ketiga biografi seorang tokoh yang bisa diteladani. Kemudian 8 tentang puisi. Ya, ini tentunya sudah kalian pahami juga waktu SD, SMP. Tetapi ini intinya pendalaman puisi. Jadi sudah ada, tapi kita perlu mendalami puisi. Nah, ini tadi tentang materi yang akan kita bahas untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Begitu? Baik, sekarang kalian siapkan untuk berikutnya. Bukunya dipersiapkan. Dibuka halaman berikutnya, halaman 1. Halaman 1. Itu untuk kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama tadi tentang apa, anak-anak? Iya, laporan hasil observasi. Baik. Pada pelajaran laporan hasil observasi ini, apa yang akan kita bahas? Untuk nanti kita dapat membuat laporan dan juga mengobservasi apa yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya. Baik. Kalian buka, nanti kalian pelajari itu dari halaman 7 sampai halaman 43. Tentunya tidak saat ini juga. Kita ada waktu yang lain itu. Kemudian kalau saat ini apa yang akan kita bahas? Ya, karena nanti ada 4 hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama interpretasi laporan hasil observasi. Jadi interpretasi kita memaknai, mengira-ira, menafsirkan apa atau isi laporan hasil observasi itu. Observasi mestinya kalian sudah tahu ya. Kemudian di situ ada laporan. Nah, lalu isinya itu apa toh sebetulnya? Itu yang pertama. Yang kedua, merevisi. Mungkin pada laporan itu ada hal yang salah. Ya, kalian harus berusaha untuk menemukan kesalahan itu.
Dan yang ketiga, bagaimana kebahasaan bahasa dalam laporan hasil observasi itu apa? Bahasa yang baik itu yang bagaimana? Kata-katanya, kalimatnya, seperti itu. Dan yang keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengonstruksi, nanti kalian membuat kembali. Tuh, kalian harus melakukan observasi. Baik, sekarang kita materi yang pertama dulu. Baik, materi yang pertama apa tuh? Oke. Materi yang pertama nanti kalian baca pada buku paket buka halaman 7. Itu tentang menyusun laporan, bagaimana itu cara menyusun. Nah, ini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Ya, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Itu halaman 9. Kalian buka, sudah ditemukan? Nah, baik. Itu nanti kalian baca selengkapnya. Wayang itu apa? Tuh kok apalagi orang Jawa masa enggak tahu wayang ya. Itu memang sekarang apalagi pada saat ini sedang pandemi COVID-19 ini tidak ada wayang. Karena apa? Ya, situasinya tidak memungkinkan. Tuh, kalian baca. Kemudian selain itu, contoh lagi dalam buku paket kalian yaitu halaman 16. Halaman 9 tentang wayang, halaman 16 itu tentang topeng. Ya, The Topeng Museum Angkot. Ya. Itu kalian baca. Bagaimana? Baik? Ya, itu dibaca sendiri. Kemudian karena waktu kita yang tidak memungkinkan lagi, maka tugas kalian, ya, tugas ini dikerjakan di kertas folio saja. Kemudian nanti dikumpulkan pada waktu luring, yaitu luar jaringan, pada waktu kita tatap muka. Jadi walaupun bagaimana harus kalian kerjakan ya bersama-sama Bu. Oh boleh kalau kalian sudah saling mengenal. Tapi setelah itu dikumpulkan dulu tugas-tugas itu. Nanti mungkin saya akan berikan tugas-tugas berikutnya lewat grup kalian dan dikumpulkan besok kalau kita sudah melakukan tatap muka. Tugasnya berkaitan dengan wacana wayang, yaitu halaman 11 tugasnya, yaitu nomor 1 itu baru 4 soal. Kalian lengkapi untuk menyusun soal di nomor-nomor berikutnya. Kemudian nomor 2, soal yang sudah ada dan soal yang kalian buat itu dijawab pada nomor 2. Kemudian nomor 3, ya, alasannya apa? Mengapa teks itu disebut teks observasi? Ya, pendapat kalian bagaimana? Itu cari mengapa itu disebut teks observasi. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, soal yang kedua berkaitan dengan wacana The Topeng Museum Angkot. Itu pertanyaan pada halaman 17. Baik. Pertanyaan di situ ada 5. Ada 5 pertanyaan. Tolong itu dijawab. Oke, dengan cara menuliskan jawaban di
kertas folio. Tulisan harus rapi, bisa dibaca dengan jelas, penggunaan hurufnya juga harus jelas. Mungkin demikian untuk pertanyaan bisa disampaikan bila nanti kita bisa tatap muka, setelah tentunya suasana menjadi aman, sehat, begitu. Ya, demikian anak-anak. Semoga penjelasan dari saya dan perkenalan kita, walaupun hanya sebentar ini, semoga ada hal yang berkenan dan mengenang. Dan tentunya kalau kalian bertemu dengan saya bisa menyapa. Kalau saya karena belum pernah bertemu dengan kalian, ya kalian dulu tentunya yang menyapa. Begitu untuk pertemuan yang pertama, nanti dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya di grup. Tentunya kalian sudah mengirim nomor-nomor HP kalian. Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang.